Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 SPI akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah Timur dan Umayyah Barat. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Siska Melani NIM 4220018. 2 Ahmad Rikza Setiawan NIM 4220106. 3 Lilis Hidayati NIM 4220111. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah Timur. Peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah menjadikan kepemimpinan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Muawiyah menolak untuk membaiat Ali sebagai khalifah. Pada bulan Safar 37 Hijriah, terjadilah perang Siffin antara pihak Ali dan pihak Muawiyah. Muawiyah melancarkan siasat cerdik dengan mengacungkan tombak yang di ujungnya dilekatkan salinan Al-Quran pertanda seruan untuk mengakhiri peperangan. Karena desakan para pengikutnya, Ali menerima usulan Muawiyah untuk melakukan arbitrase atau tahkim dengan menunjuk juru runding antara kedua belah pihak. Ali menunjuk Abu Musa al-Asy'ari sebagai arbitornya dan Muawiyah menunjuk Amir bin Ash. Akhirnya, arbitor kedua belah pihak merumuskan sebuah kesepakatan, yaitu yang pertama, mencopot Ali dan Muawiyah dari kursi kekhalifahan. 2. Kewenangan pemerintahan selanjutnya diberikan pada Badan Musyawarah Umat untuk mencari format yang paling tepat bagi mereka, baik pihak Ali dan Muawiyah maupun yang lainnya. Setelah kesepakatan itu dibuat, Abu Musa sebagai orang yang lebih tua menyampaikan orasinya dengan mencopot Ali dan Muawiyah dari jabatannya. Amir bin Ash mengkhianati kesepakatan ini dengan mengumumkan dan menetapkan Muawiyah sebagai khalifah, disebabkan Ali mundur dari kekhalifahan. Akhirnya, umat Islam terpecah menjadi 3 kekuatan politik, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Pasca wafatnya Ali, terjadi dualisme kepemimpinan di kalangan umat Muslim. Hingga pada tahun 41 Hijriah, Muawiyah menjadi pemimpin tunggal umat Islam. Hal ini menjadi tonggak formal berdirinya dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya, Khalifah dinasti Umayyah Timur. Dalam rentang waktu pemerintahan sekitar 90 tahun, pemerintahan dinasti Umayyah yang menganut sistem monarki hereditaris terus berkembang di bawah pemerintahan raja-raja yang berasal dari garis keturunan Umayyah bin Abdusyam. Dari 14 khalifah Bani Umayyah yang telah berhasil mengantarkan Islam mencapai puncak peradabannya, ada beberapa khalifah yang memiliki peran cukup besar dalam catatan, antara lain 1. Muawiyah 1 bin Abu Sufyan, 2. Abdullah Malik bin Marwan, 3. Al-Walid 1 bin Abdul Malik, 4. Umar 2 bin Abdul Aziz, 5. Hisham bin Abdul Malik. Masa kemajuan dinasti Umayyah Timur. Ada begitu banyak perkembangan dan kemajuan Islam yang berhasil dirintis dan dicapai oleh dinasti Bani Umayyah pada masanya, antara lain 1. Ekspansi wilayah yang sangat luas, 2. Pembenahan administrasi pemerintahan, 3. Perkembangan ilmu pengetahuan, 4. Kemiliteran, pertahanan, dan keamanan, 5. Peradilan, 6. Perkembangan arsitektur. Masa kehancuran dinasti Umayyah Timur. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran, antara lain 1. Sistem pergantian khalifah yang sebelumnya menggunakan asas sistem musyawarah diganti menjadi sistem monarki atau kerajaan. 2. Latar terbentuknya dinasti Bani Umayyah yang tidak terlepas dari konflik-konflik pada masa Ali. 3. Adanya pertentangan etnis antara suku Arabia Utara Bani Qais dan Arabia Selatan atau Bani Kalb. 4. Lemahnya pemerintahan Bani Umayyah disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana. 5. Munculnya gerakan oposisi baru yang dipelopori oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, dinasti Bani Umayyah digulingkan oleh Bani Abbas yang telah menyusun kekuatan baru. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir, kemudian ditangkap dan dibunuh di sana. Maka berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah yang berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Masuknya Islam di Spanyol. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam terlebih dahulu menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid.
pada tahun 705 Masehi sampai 715 Masehi. Beliau adalah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan yang dapat dikatakan paling berjasa dalam memimpin satuannya. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Tariq bin Malik dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik dalam penyebaran Islam di Spanyol. Faktor yang menyebabkan Islam mudah masuk di Spanyol. Ada faktor internal, yaitu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, beberapa tokoh pejuang, dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol pada khususnya. Faktor internal, faktor eksternal. Suatu kondisi yang terdapat dalam negeri Spanyol sendiri. Pada masa itu, kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini dalam keadaan yang menyedihkan. Hal ini disebabkan karena keadaan politik yang kacau. Kondisi terburuk ini terjadi pada Raja Rodrik dan Raja God yang dikalahkan oleh Islam. Selanjutnya, perkembangan Islam di Spanyol. Sejarah panjang Islam di Spanyol dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama pada tahun 711 Masehi sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode kedua, tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi. Pada periode ini, di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad, Amir, Panglima atau Gubernur yang pertama adalah Abdurrahman yang memasuki wilayah Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dahil atau yang masuk ke Spanyol. Periode ketiga, tahun 912 Masehi sampai 1013 Masehi. Pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdul Ar-Rahman III yang bergelar An-Nasir. Periode keempat, tahun 1013 Masehi sampai 1086 Masehi. Pada masa ini, Spanyol sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Periode kelima, tahun 1086 Masehi sampai 1248 Masehi. Periode ini Spanyol meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yakni kekuatan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Periode ke-6, tahun 1248 Masehi sampai 1492 Masehi. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan yang terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang di istana dalam merebutkan kekuasaan. Selanjutnya, kemajuan peradaban Islam di Spanyol. 1. Kemajuan intelektual. Dalam bidang keilmuan yang menonjol di Spanyol antara lain 1. Bidang filsafat, 2. Bidang sains, 3. Bidang fikih, 4. Bidang musik dan kesenian, 5. Bidang bahasa dan sastra. 2. Kemajuan pembangunan fisik. Pembangunan fisik yang menonjol di Spanyol adalah pembangunan gedung-gedung, seperti pembangunan kota, istana, masjid, dan taman-taman kota. Di antara bangunan yang megah adalah Masjid Cordoba, Kota Az-Zahra, Tembok Toledo, Istana Al-Makmur, Masjid Sevilla, dan Masjid Al-Habra di Granada. Selanjutnya adalah pengaruh peradaban Spanyol Islam di Eropa. Spanyol merupakan tempat yang utama bagi Eropa untuk menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Masyarakat Eropa menyaksikan sebuah kenyataan bahwa Spanyol saat berada di bawah kekuasaan Islam telah berhasil berkembang pesat meninggalkan negara-negara tetangganya di Eropa, terutama bidang pemikiran dan sains. Di samping bangun fisik,
salah satu pemikiran terpenting yang hingga kini masih dianut dan dikasih dan dikagumi adalah pemikiran Ibnu Rushd. Walaupun Islam akhirnya harus pergi meninggalkan negeri Spanyol dengan cara yang menyakitkan, Islam telah membidani gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik atau Renaissance pada abad ke-14 yang bermula di Italia. Kemudian gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi dan nasionalisme pada abad ke-17 Masehi serta disusul dengan pencerahan pada abad ke-18 Masehi. Dengan demikian, peran Islam tetap terasa meski tidak lagi dalam bentuk sebuah agama melainkan dalam bentuk peradaban yang tinggi. Selanjutnya, transmisi ilmu-ilmu keislaman Eropa. Ilmu pengetahuan mengalami transmisi, diseminasi, dan proliferasi ke dunia barat yang mendukung munculnya zaman Renaissance di Eropa. Melalui dunia Islam, barat mendapatkan akses untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan modern. Sains adalah sumber terbesar peradaban Islam kepada dunia modern. Bukannya sains yang telah menghidupkan kembali Eropa, melainkan pengaruh peradaban Islam yang lainnya menggunakan untuk menghidupkan Eropa. Dalam sejarah terdapat tempat-tempat proses mempengaruhi pemikiran dan sains barat oleh pemikiran dan sains Islam, yaitu Andalusia, Sakalia, Perang Salib di Syria dan sekitarnya. Dan terakhir, kita dapat menyimpulkan bahwa pada masa pemerintahan dinasti Umayyah Timur, pemerintahan Islam mengalami banyak kemajuan baik politik, seni budaya maupun ilmu pengetahuan. Tetapi pemerintahan dinasti Umayyah runtuh akibat banyaknya penguasa yang berfoya-foya dan adanya pemberontakan dari golongan yang tidak puas. Peradaban Islam pada dinasti Umayyah di Spanyol mengalami kemajuan yang luar biasa. Umat Islam juga sangat berperan dalam menyumbang pemikiran-pemikiran, karena dari Islam lahirlah berbagai macam disiplin ilmu, mulai dari ilmu sastra, sains, matematika, kedokteran, bahkan sampai ilmu filsafat serta ilmu-ilmu lainnya. Sudah selayaknya mereka, masyarakat Eropa dan seluruh umat manusia berterima kasih kepada Islam dan atas sumbangannya, yaitu yang begitu besar bagi kemajuan dunia. Sekian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.